Akurnya kalau misionaris, akurnya kalau mendukung LAI tidak mau revisi, akurnya kalau LAI itu tetap bertahan mempergunakan kata Allah, kata Rasul, Alkitab, akurnya di situ. Tapi kalau dalam hal berbagi kue, dalam hal membagi netizen, dalam hal penonton, nggak ada akur-akurnya. Mereka berbagai cara akrobatik dilakukan apapun demi untuk membesarkan channel, untuk membayar listrik sama internet. Tapi kalau tentang misionaris, tapi kalau melawan Banjuma, tapi kalau melawan kami yang di JCC, mereka bersatu. Nah, persoalannya adalah bagaimana mungkin orang bisa bersatu kalau landasannya rapuh? Kalau ada orang bekerja sama cuma sesaat berdasarkan nafsu untuk menjatuhkan Islam, untuk melawan debator muslim, tidak akan pernah sukses. Kenapa? Ya keilmuannya nggak ada. Menurut Bang Luga, ya nggak mungkin bisa dibetulkan lagi. Udah jadi debu. Karena tidak ada lagi Roh Kudusnya, gitu loh. Nah sekarang Bang Luga ini ngomong nih. Kenapa mereka kehilangan Roh Kudus, Bang Luga ada apa gitu loh? Pertama, mereka nggak mau taat sama Nabi Tuhan, ya, dan mereka nggak mau taat sama hamba Tuhan. Mereka pikir mereka udah pemimpin tunggal, mereka lah pemimpinnya, karena mereka nggak bergelar pendeta, mereka punya gelar teologi. Padahal kan ketuhanan ini tidak ditentukan oleh organisasi manusia, tapi ditentukan oleh tanda-tanda heran dan tanda mujizat. Nah, jadi masa mereka ini banyak, bukan gua bilang kecil, tapi kan jangan salah juga, yang mau ke neraka juga ramai banyak. Lebih banyak orang yang ke neraka daripada ke surga, tapi mereka ini tertipu. Mereka dikira rame, dikira bakal ke surga, tahu-tahu ternyata rame-rame ke neraka, gitu loh. Jadi mereka inilah yang orang yang tahu firman tapi tidak mau mentaati. Mereka ber-YouTube cuma mau cari pacar, mau cari janda. Karena Yesus sendiri juga mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat itu menelan rumah janda-janda, mengelabui dengan ayat-ayat. Iya kan? Nah, inilah yang disebut ahli-ahli Taurat zaman modern. Dan ini lebih parah daripada agama-agama lain. Kalau agama lain itu mereka karena mereka belum mengenal. Kalau mereka ini udah kenal, tapi makanya kalau mereka sama Muslim takut. Tapi kalau sama sesama mereka sendiri, mereka brutal. Makanya kan mereka brutal sama gua kan. Tapi sama gua nggak kena karena Tuhan beserta gua, karena gua ada tanda-tanda mujizat. Nah, makanya mereka nggak bisa ngelawan. Jadi inilah yang disebut dengan udah nggak tertolong. Bagaimana orang mau nolong kayak gitu? Gimana sih lo? Orang udah modelnya kayak begitu, apa yang mau ditolong lagi sama mereka? Ini sebentar Kak. Ini yang namanya Sangler Payung ya. Bukan kami yang tabrakan bro. Dia sendiri yang tabrakan kok. Nggak bisa ditolong lagi kata Luga. Udah lakanya udah nggak bisa disembuhkan begitu. Itu satu ya. Saya lihat di sini sepertinya ada bersatu untuk melawan si Bom-Bom gitu. Ini sebenarnya dosa Bom-Bom apa sih? Ini Bom-Bom sebenarnya apa kok mereka ini bersatu, ada juga yang mendukung begitu. Sebenarnya Pak Luga tolong dong jujur, mereka sebenarnya memperebutkan apa? Silakan Pak Luga, apa yang diperebutkan? Kenapa sampai ribut sesama, ada apa gitu loh Pak Luga? Kira-kira apa? Kalau Alkitab bilang mereka ini biasanya berebutnya 3 tak. Kalau wanitanya bukan wanita cantik, perawan bukan, ini janda yang direbutin. Lu perhatiin aja, pasti sih itu janda. Terus yang ketiga, duit yang pasti. Oh iya. Tapi mereka nyari duit, bukannya malah dapat duit. Terbukti si Bom-Bom dan listrik belum bisa, ya kan? Jadi sebenarnya yang direbutnya nggak penting-penting sebenarnya. Mereka haus akan popularitas. Mereka kalah popularitasnya sama gua karena gua udah masuk TV, mereka belum. Mereka pengen masuk TV. Kalau pengen masuk TV kan mereka harus menghujat juga, mereka takut di penjara, akhirnya tanggung gitu loh kan. Jadi mereka mau pengen viral. Bang Luga, aku mau nanya Bang Luga. Bang Luga, lebih nyaman Anda
masuk di channel sesama Kristen apa di JCC? Lebih nyaman mana? Jujur. Ya gue kalau begini, Ya. gue lebih nyaman, bukan masalah lebih nyamannya Pak. Channel Kristen juga ada yang nyaman, tapi kan kita itu masuk kemanapun bisa nyaman kalau kita motivasinya benar. Ya, mau masuk ke channel Muslim asal motivasi benar, mau memberitakan Injil, mau menegakkan ketuhanan. Kalau mereka ini kan enggak, mereka bersaing-saing. Wih, yang itu live 1000, kita masih 200. Wah, jangan-jangan begini begini. Oh, itu masalahnya. Itu yang dikejar-kejar. Nyari Kecemburuan. Subscriber itu nggak menjamin lo masuk surga. Oh iya betul. Iya. Iya kan? Nggak menjamin. Nggak punya subscriber pun lo bisa kaya raya. Itu Bill Gates nggak ada subscribernya. Begini Bang Luga ya, kalau kami di JCC itu ya, khususnya kami sesama yang punya channel Muslim, justru kami itu ya, kalau melihat saudara kami gitu ya, channelnya belum maju gitu, kita promosikan malah. Kita malah minta tolong kepada netizen yang ada di Andi Selebes channel pindah ke Ustadz Tata, pindah ke sini, biar mereka juga viewernya ada dan bisa bisa berkembang kan gitu. Ya. Nah kalau di sana nggak ada yang kayak gitu Bang Luga. Channelmu sendiri aja kita promosikan loh tuh Buka. Channelmu juga kita promosikan. Kalau ini kan enggak, yang ada gue yang maki-maki. Oh, dimaki-maki. Gimana lah gue mau ngurusin orang kayak gitu kan? Gue dimaki-maki. Ini dengerin kalau saya nih, misalnya Banjuma lagi live, penonton banyak, saya ke sana loh. Tolong teman-teman yang ada di Julukipilih Mabas, itu lagi Ustadz Tata juga live yang sama, atau channel-channel Muslim yang lain, ya tolong pindah sejenak baru balik lagi. Saya masuk ke sana loh. Kata mereka inilah yang dikatakan kalau Lucifer bisa ngomong, ya. Kalau Lucifer bisa ngomong, Lucifer bilang gini, gua aja yang Lucifer nggak gitu-gitu amat gitu loh. Setan aja nggak gitu-gitu amat, kalau mereka ini kan gila gitu. Jadi di sana mereka itu nggak ada yang saling mendukung channel gitu? Nggak ada yang saling mendukung gitu channel? Kalau grup mereka boro-boro mereka saling mendukung, mereka kan saling menyikat donatur udah. Wah, donatur harus pindahin ke sini nih. Jadi kalau dilihat misalnya Bombo lagi live penonton banyak, mereka kepanasan gitu? Iya. Oh. Lu sih Bom, gara-gara lu masa penonton banyak lu nggak bisa bayar listrik Bom. Bikin malu-malu saja kau orang Sulawesi kau Bom. Lagian kalau bayar listrik itu nggak usah diceritain ke publik, ntar lu jadi hancur. Ini diceritain. Ceritain itu derita sendiri aja, nanti sendiri di kamar mandi. Aduh. Ya udah. Pengen SMS gua malu mungkin si Bombo. Ya kita dengerin lagi deh seperti apa sih yang diperebutkan mereka ini. Lanjut Pak Irwin. Iya. Damai. Shalom. Boleh saya bicara? Tunggu dulu Pak, ini Indonesia aja Pak, Belanda nggak usah Pak, Indonesia aja belum bisa selesai. Damai seluruh dunia maksud saya. Ya Pak kan bicara. Aduh, datang pula pengacara ini RCM hancur dia. Saya belum ngomong loh tadi. Aku bilang saya itu putus loh. Halo, saya tak selesai anak Batak ketakutan ya, sampai akhirnya Pak RCM juga naik bahwasanya Pak RCM ini kan seorang pengacara dan halo ini handsome lebes, kenapa kau lama kali? Ini ada anak buah lu nih, sebentar. Aku 1 menit aja, izin 1 menit. Sebentar, ini ada anak. Di stop dulu. Tuh, ya. Dilayani Mas Andi dulu itu. Ini ada seger nih. Seger kenapa? Lu mendukung siapa, Ger? Seger, lu mendukung siapa? Enggak dukung siapa-siapa. Jadi lu nggak punya guru? Dulu lah. Lu nggak punya guru? Ada berita baru pagi ini. Gua tanya lu dulu ini. Apa gua mandiin air panas pagi-pagi lu kalau lu nggak dengerin gua. Lu dengerin gurumu ini yang ngomong. Gua ngomong lu dengerin, ini gurumu. Gua pengen itu kamu itu menjadi orang yang baik, jangan menjadi pasien lagi. Kamu ini sebenarnya ikut siapa? Jawab. Ini gurumu yang ngomong, jawab. Ikut siapa? Lah,
Kenapa kau memaksa aku ikut siapa? Ya harus Aku ikut siapa-siapa. dipaksa karena kamu udah saya elus-elus nggak mau. Aku enggak ikut siapa-siapa kalau masalah itu. Terus gurumu siapa? Kamu mendukung siapa? Rudi Yohanes kah? Bom kah? Enggak dukung siapa-siapa. Aku bilang. Bukannya kamu mendukung Sofiatul? Siapa yang dukung Sofiatul? Bukannya kamu yang dukung? Bukan? Kenapa kau ini pede amat kau? Kau bukalah Atau saya kasih guru. Kamu berguru aja sama Lugat Tambunan, mau nggak? Mau nggak kamu berguru sama Lugat Tambunan? Mau nggak? Supaya kamu pinter. Kau takut kalau aku buka berita. Sekarang kamu mau bawa berita apa? Ini sekarang gini aja, lu tentuin sebelum kamu buka berita, tentuin dulu gurumu siapa. Nggak ada guru-guruku. Kamu berguru sama Google. Ngomong-ngomong bro, kamu berguru sama Google. Google. Masa aku berguru sama Google? Ini bukan dari Google yang kuambil berita ini. Dari mana? Dari mana ngambil berita? Dari Perdana Menterinya langsung ini. Kamu teleponan sama Perdana Menteri? Iya. Biar Juma kepanasan. Oh, kamu teleponan sama Perdana Menteri siapa? Ya, biar dia lihat dulu. Biar kamu teleponan sama Perdana Menteri siapa? Ya, ini jin sama pohon lihat. ini kenapa ini udah makan ini tunas mangga ini hari. Habis makan ini, habis durian. Habis makan tempurung kelapa. Juma kepanasan. Kau Biasanya balas kalau lah. jin Juma pohon itu kalau turun nanti habis makan tunas kelapa muda. Juma. Habis makan kedondong nyangkut kau giginya. balas lah IG ku itu. IG apa sih? IG apa? Instagram ku itu Juma. Lu beli IG, Jangan kau diam aja. Lu beli IG di mana? Emang lu bisa bikin IG? Kalau udah buat sama Kipli ini. Lu bisa bikin IG? Lu beli di mana IG? Jadi terguncang nih Bang Andi ngelihat video teman-teman taman-taman itu maksudnya ikan goreng, Bang. Oh, ikan goreng. Ya, Juma kepanasan. Buka dulu lah. Seger-seger ini terguncang karena gurunya saling berantem. Buka lah Hen. Ini gurumu itu loh di channel tadi itu lo, gurumu berantem lo Aku enggak berguru sama mereka. Ya idola kamu itu berantem itu lo. Kenapa enggak berguru sama mereka? Bela siapa di situ? Iblis. Oh, mereka iblis semua. Lah, siapa yang bilang mereka iblis? Tanggung jawab lu bilangin Rudi Yohanes iblis lo. Rudi Yohanes itu katanya. Rudi Yohanes, Bom semua seger-seger ngatain lu iblis. Hati-hati lu. Sejak kapan aku ngatain mereka? Barusan lu ngomong iblis. Lagi, Hen. Barusan lu ngomong kok. Ada rekamannya. Ternyata premi. Error dia. Ya, kau yang error Juma, kau kepanasan. Ku kirim video yang aneh-aneh, Juma kepanasan dia. Juma kepanasan. Iya, kepanasan. error sama anak ini di IG. Oh iya. Di IG kita itu. Mending kau kirim pulsa balasannya Juma. Selesai. Kemarin Uniri kasih lu. Minta pulsa. Ternyata minta pulsa dia Pak Pak. Astagfirullah. Iya itulah. Ya udah kita sahabat aja lah, kita ini syahadat dulu. Nanti tak kasih kawin kamu. Iya sama domba. Jangan. Kenapa? Jangan gitulah Juma. Jangan dengan domba. Kalau aku syahadat Juma. Aduh, dunia YouTube ini heboh. Apa? Heboh. Jelas-jelas pasti kalian beritakan itu mantan pendeta. Mantan itu lagi mantan penghujat Islam mualaf. Mengaku dia. Ada durhaka. Ngaku dia penghujat. Allah. Sejak kapan aku ngaku? Barusan ngomong Kipli. Kipli. Lawak juga ini. Saya dengar ini anak tirinya Pak Bom, benar kah? Sejak kapan aku? Iya. Jadi anak tiri Pak Bom. Anak rohani. Lagi Juma. Anak rohani. Oh, anak rohani, bukan Sejak anak kapan tiri. aku anak rohani Pak Bombo? Barusan kamu ngomong barusan. Aku Pak Bombom itu jauh daerah. Barusan kamu ngomong kok anak rohani. Barusan kamu ngaku kan mereka iblis. Sejak aku ngomong mereka iblis. Iya ada rekamannya barusan. Ada rekamannya. Coba aja. Sejak kapan kau itu Ya udah kamu syahadat aja. Kamu syahadat aja. Ya udah kau murtad nanti, aja.
nanti kita biayai hidupmu gimana? Iya bener. Per bulan lu minta berapa? Daripada kau teror saya terus. Sejak kapan aku teror kau terus? Nah, tadi ngaku. Sejak Dia kapan tadi aku udah teror sebut kau, tadi. Kipli? Tadi ngaku, sekarang nggak lagi. Gimana sih? Jadi gini Kipli, aku kan cuma ngirim video. Ini mending kau murtad inilah. Ada Perdana Menterinya langsung yang ngomong. Apa yang diomongin? Ya Ngomong apa? coba buka share screenku. Kamu udah nonton videonya? Udah Ya coba lah. ceritain sama kita apa isinya. Makanya Nggak kita buka usah aja. dibuka, lu ngomong aja, terangin sama kita. Apa? Nggak bisa aku terangin. Kalau aku terangin takutnya salah-salah. Berarti lu nggak bisa nonton. Kalau sambil aku buka kan biar kita lihat. Jadi kamu memang penghujat Islam ya? Penghujat ya? Iya tadi dia bilang kan, dia bilang tadi. Kalau aku mu'alaf katanya, maka akan mengheboh. Penghujat Mantan. Islam mu'alaf. Mantan penghujat. Dasar Doraemon. Kau yang Dora, mending kau kirim ke pulsa lah Kipli. Iya ntar kasih pulsa sama kau. Kau jadi anak angkatku mau. Agak Ya, rohani. kirim dulu. Kemarin udah riba kamu udah ngasih kau pulsa. Kores saja Kamu anak udah angkat kirim. aku mau. Kau Kores saja udah kirim. Sini Dipa nomormu, aja sini udah nomormu kirim. tak isi. Sini nomormu berapa? Sebutin. Di IG cuma ada nomor. Ya nggak tahu, pokoknya gua nggak ada nomor lu. Kamu Di jadi IG. anak angkatku, aku jamin kau nyawamu aja nggak ku jamin. Mau nggak? Di IG. Atau Di nomor IG. rekening lu aja, nomor rekening berapa? Sebutin. Di IG, di Instagram ada. Serius. Ya gua nggak tahu IG lu. Cuma tahu itu. Ah Kau ngapain? jadi anak angkatku, Hmm. kau ku bawa ke Makassar, ku suruh jaga gunung di atas. Tapi disunat dulu. Iya, aku siapkan koteka lah banyak. Gimana? Kamu berani Mau nggak disunat? Ger, kamu berani disunat nggak? Cuma mending kau kirim biar aku ke Makassar. Iya, serius. Serius nih ya. Ya Tapi benar juga syahadat ya. dulu ya, syahadat secara live kan. Baru Iya, judulnya apa? benar. syahadatnya di Makassar cuma kau kirimlah dulu. Lu Jangan nggak, itu bohong namanya. Lu menipu. Iya. Jangan nipu. Sejak kapan aku nipu? Cari aku ini paling gampang. Kayak kita Kipli. kenal aja dari dulu, sejak kapan katanya. Emang kita kenal dari dulu. Betul. Gini Kalau cari aja. aku ini cuma Kamu ke Makassar. media sosialku selalu Kamu ke aktif. Makassar. Nanti kamu yang jaga wisata di sana. Ya kan hidup nyaman, damai, tentram di sana gitu loh. Nanti digaji oleh kami di sini gitu loh. Gimana? Oh, berarti Hen ini orang Makassar juga ya? Ya, ilah pastilah. Nanti ketemu sama aku di sana. Gimana? Setuju? Bang Andi, Ya. dengar ini, dengar. Ya. Atau Zulfikar atau si Hans Lebes hantu blau itu. Aku bertanya, lah Muhammad nikah sama anak kecil umur 6 tahun pantas nggak menurutku? Aku tanya gitu sama dia, nggak bisa jawab dia kan, terus langsung dikik aku. Jawab dulu itu Nggak Juma. bisa masuk room JCC itu. Jawab dulu itu Juma. Halo Lu diam dulu, lu diam. Zulfikar, kenapa kau ketakutan? Aku bertanya seperti itu. Mending kau jawablah, nabimu itu nikah sama anak umur 6 tahun terus dipoligami lagi. Emang kurang anak kecil itu sampai harus dipoligami lagi? Zulfikar atau Hans Lebes atau Juma lah, Zulkifli Abbas. Jawab ya. Nah, Itu suara siapa Bang Mak? itu si yang aku penghujat tadi kan. Oh ini suara. Suaranya Kau anak. jawab. Nih, Itu dengar kan lagi, dengar lagi. namanya. Ya. Dengar lagi. Coba kau jawab. Juma. Lu dengerin dulu ah. Penciptaan manusia itu tidak melalui debu dan tanah dia bilang, tapi melalui air. Aku lihat dia debat di JCC tadi penciptaan. Lama-lama aku lihat Juma ini Zulkifli Abbas ini blunder. Tololnya tolol minta ampun si hantu belau Juma itu. Bodoh ternyata. Dia bilang penciptaan dari air. Bagaimana air bisa mencipta daging? Aduh Kipli jadi kau Kipli si meriam bambu yang sukanya nikah sama kambing atau sama
Memang Leana ini Iya. suka nyerang-nyerang saya di Instagram kan. Banyak cerita gitu. Iya. Allahu Akbar, segar-segar. Kau jadi anak angkat saya aja, kenapa? Iya, biar gak nyerang-nyerang Kirim gitu. pulsa Mau nggak? dulu, nanti ku kirim nomorku. Nomormu mana? Nggak di IG. Malas aku kalau di sini. Ya di chat itu loh, di chat itu loh, di chat. Aduh. Kajiannya juga terlalu tinggi dia ini. Terlalu tinggi dia kajiannya. Terlalu tinggi Masa- kajiannya. Kajian Makanya air. kepalanya lancip. Lu kenapa kajian air lu bawa-bawa segar-segar, nggak ada kajian lain apa? Enggak, aku kan ada nonton cuma debat itu. Dia bilang penciptaan itu manusia itu dari air. Iya. Oh gitu. Masa bisa dari air cuma? Iya, kamu lahirkan Ada dari orangnya langsung. kamu terciptakan dari air mani bapak sama ibumu kan? Apa salah? Enggak, bukan dari debu dan tanah, cuma bilang Enggak, lu salah. Lu salah lahir dari situ, tercipta dari Lah. situ, salah. awal manusia kan dari debu dan tanah. Kalau kamu dari mana? Dari Oh, mana itu kau? generasi lagi, itu dari generasi lagi. Iya, ibumu itu berhubungan badan kan sama orang tua, bapakmu kan jadi kau. Manusia pertama kan dari debu dan tanah. Itu yang aku maksud. Nah, gitu. Emang Nabi Adam diciptakan di mana segar-segar? Gitu. Wih, Kapan kau kirim? Serius ini? berapa yang lu minta? Berapa yang lu minta? Dikirim sekarang berapa? Ya betul. Nggak usah banyak lah. Berapa? 5.000 aja buat pulsa. 5.000 mah dikit. Bagaimana kalau 500.000? Kok cukup itu ya? Janganlah. Nggak bercanda aku cuma. Kemarin kamu dikirim sama Uni Ripa lo 50.000. Bohong lagi lo. Ya emang benar ada mereka kirim. Ya itu. Senang nggak lo? Siapa yang kirimkan dia? Uni Ripa. Oh. Kores Kok bilang-bilang? juga kirim. Kores juga kirim. Ya itu. Nah kan enak tuh kalau di Islam itu. Udah sini bang, kasih nomor teleponnya biasa kirim. Tuh, ada yang mau bantu kau. Salah, Mana teleponmu? salah. Bercanda aja. Tapi kalau kores sudah ku ganti pulsanya. Gak usah biar kirim nih 50.000. Tuh. Kirimin sekarang lo. Ya mana nomornya? Di Japri aja nomornya di live komen itu. Taruh di chat situ lo, di chat bawah di Zoom. Ketahuan orang semua nomorku nanti. Ya, Oke Juma, aman. aku balik dulu Juma. Privasi Nanti ini. kita chat WA aja. Chat itu. Kau balas lah IG ku itu. Segar. Kasih nomornya nih. Mana nomornya biar saya transfer. Tuh. Kasih pulsa berapa? Tuh. Di Japri aja nomornya situ, live komen situ. Kabur dia. Lucu anak ini. Kembali ke tema tadi, Bang Handi. Iya, kembali Oke, ke lanjut. tema ya. Ya. Buka videonya dulu ya. Iya. Ya, Bang Erwin buka videonya dulu. Nggak bisa share screen. Oh iya, kok nggak bisa? Coba. Oh iya, tunggu. Buka udah bisa? Om Luga masih ada. Ada itu. Bang Luka keluar tadi, Pak Lamsen barusan naik keluar juga. Ntar gua telepon Luga lagi suruh masuk. Lanjut dulu aja. Aja. Ambil. Bapakku yang baik, 1 menit aku minta izin aja. Ya. Untuk laikuna berjuna lagu enggak sadario masalah sesudah laikuna berjuna lagu. Suruh mama Dah. laki sudah selesai harion. Ngadong binasi ngasih. Aduh, Gak ngerti lah saya ini apa. Kamu mardonga merjolos King David. Butuhan ini. Dot Mardongan doa lagi, aku yakin ribut PH lagi, tong do saling mengasihi. Tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain hubo ale da bagu ya mang dituntut sudah gu ya mang laikuna berjuna lagu enggak. Gini aja Ada ya, Mak. pengacara gini aja, biarkan aja dulu Pak DKC menyelesaikan. Oke, lanjut. Aku nyimak aja, nggak aku kasih komen. Lanjut, laikuna berjuna lagu. Semua. Silakan Pak DKC. Oke, terima kasih G, matur sun G.
Rudi anak Batak. Anak Batak. Mohon maaf. Ternyata anak saya Batak tidak namanya mengerti Rudi yang punya juga. channel Ada Mbak Rudi Sam. Waklabu. Sekali Kalau lagi anak saya Batak menghormatimu Rudi dan saya mengucapkan Rudi terima apa ya? kasih di mana Wakatak video mungkin saya ya. nggak akan potong-potong. Saya tuh di sini tadi menyampaikan runtut perjalanan suatu nggak keelokan itu loh, Rudi anak Batak. Itu saya ungkap, dan kebetulan ada bom-bom naik, ya saya dikabari oleh keluarga DKC. Ya sama, Waklabu juga dikabarin oleh viewernya. Ada orangnya. Ada Timothy dan bom-bom di sini. Si bom-bom nggak akan kelar di sini kan. Akhirnya pada naik semua. Oh iya. Karena ini kan rujukan, Di sini ini ya, di sini Timothy udah ngacir ya. Dia udah kabur setelah di-share video oleh Erik DKC ya, saat dia ngata-ngatain Pak DKC dan juga termasuk menantang untuk berdebat. Malahan dia yang kabur. Sama halnya seperti Waklabu kemarin, dia terusin biar beneran. Rudi anak Batak itu netral bagi saya ya. Bagi saya pribadi, karena Rudi anak Batak juga masuk di keluarga DKC, tidak tahu handphonenya masih aktif apa enggak, saya tidak tahu. Berani menyentil kaitan dogma ataupun doktrin Katolik enggak? Tanya aja orangnya, masih hidup ini. Mumpung masih hidup, tanya aja itu. Rudi anak Batak begitu. Dia banyak bertanya kepada saya. Itu saya di situ tok kok. Nggak ada maksud lain, literasi saya magisterium. Lu apa itu saya salah. Tidak seorang pun bisa mengintervensi saya, mencekik layar saya, tidak akan saya biarkan, karena saya punya hak untuk berbicara ya. Jadi anak Batak, kau nggak usah takut. Kalau Tuhan memelihara kau akan dipelihara Tuhan. 2011 sudah kualami anak Batak. Aku dihajar habis-habisan oleh keledai-keledai liar. Aku hancur, tapi Tuhan tidak mempermalukan aku. Aku diangkat lagi ya. Tantangan kalian 10 lawan 1. Rupanya yang masuk anak Batak. Ingat peristiwa kemarin kan? Ya bang, aku termasuk tempatmu katanya. Loh, kan kalian yang nantang, bukan aku. Tetapi digiring-giring seolah aku yang nantang, aku yang bikin ribut. Ya silakan, aku orang dekat. Mereka menantang-nantangin aku, semua menantang. Ku maki-maki orang bisa. Aku nggak takut. Bahkan kalau misalnya ada orang ku bilang, kau takut berdebat sama bukan takaranmu aku. Tuhan kau suruh, ku bilang. Kau usah takut anak Batak, kalau betul-betul kau ingin menjadi penerusku ya. Kulihat kau memang potensial, tapi penakutmu itu yang tidak bisa. Kau masih penakut. Kalau penakut dulu komentari dulu, dia nggak panjang. Ada komentar Bang Juma? Ya, Bang Hadi. Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun antum berada. Jauh-jauh sebelumnya, Al-Quranul Karim itu sudah menyatakan kepada kita apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'suhum bainahum. Ya. Itu yang diterangkan oleh Allah. Bahwa mereka, orang-orang ini, jangan dikira hati mereka itu menyatu gitu loh. Permusuhan di antara sesama mereka itu sangat hebat, kata Allah. Ba'suhum bainahum syadid. Jadi itu tidak bisa diragukan. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu bersatu? Kata Allah. Sungguh di hati mereka itu terjadi terpecah belah. Lalu Allah mengatakan, "Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun." Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak ngerti. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak paham. Jadi kata Allah, permusuhan antara sesama mereka itu sangat hebat. 1400 tahun silam itu udah diurai itu.
Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka itu terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak paham. Inilah yang kemudian ditorehkan oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran menerangkan lebih jauh di dalam surah Al-Muntahana ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Jadi dalam Islam, dalam agama kita, itu ada koridor yang harus kita penuhi. Allah tidak melarang kita berbuat baik. Allah tidak melarang kita berlaku adil terhadap orang-orang mana? Orang-orang yang tidak memerangi kita dalam urusan agama kita. Nah, tapi kalau bagi mereka yang memerangi kita, yang senantiasa menghujat dan seterusnya, Allah juga menerangkan, fala tuti'il kafirina wajahiduhum bi. Apa poinnya? Jihadan kabira. Jadi teman-teman menara siar, teman-teman yang punya sumsum, ya, 24 jam menyiarkan tentang debat, meluruskan semua fitnah-fitnahan terhadap Islam, itu adalah wujud bukti pernyataan Allah harus diimplementasikan. Jadi jangan teman-teman itu, waduh, sampai kapan saya harus kayak begini, tengah malam tidur, pagi juga ngantuk mau ke kantor. Jangan putus asa, karena itu perintah Allah. Fala tuti'il kafirin. Lakukan perlawanan, jangan ngikutin mereka. Begitu mereka membuat sentilan terhadap Islam, lakukan reaksi. Itu perintah Allah. Kita berjihad dengan menggunakan Al-Quran. Jihadan kabira. Perlawanan yang besar. Jadi teman-teman sudah benar dalam ranah ini. Kita sudah benar menyiapkan tempat untuk teman-teman Kristen masuk ke sini untuk berdialog, meluruskan, memberikan edukasi. Itu adalah amanat Al-Quran. Nah, kenapa hati mereka itu benci-bencian satu sama lain? Karena kedudukan mereka itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Ini Bang Handi nggak apa-apa, saya panjang sedikit Bang Handi. Nggak apa-apa, lanjut Bang. Ya, di dalam Al-Quran itu udah jelas itu. Surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. Itu. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia, kata Allah, ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah. Meski namanya dirubah-rubah Allah. Tapi pada prinsipnya, yang mereka sebut Allah itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga beriman kepada hari kiamat. Mereka tahu, berbicara siang malam, ada kebangkitan. Ada hari penghakiman. Mereka ngerti. Ya. Tapi Allah mengatakan apa? Allah mengatakan kepada mereka, ya, wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Lalu kata Allah, yukhadi'una Allah. Mereka ingin menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Semalam saya berdialog dengan beberapa orang dari tim Kristen. Katanya mereka juga sholat, mereka juga zikir, mereka juga wudhu. Pingin muntah, benar, pingin muntah. Mendengarkan mereka, kami juga sholat 7 kali sehari, kami juga wudhu, kami juga zikir katanya. Kita minta tunjukkan data di mana di dalam kitab Anda Yesus pernah wudhu. Matius 26, Yesus itu maju ke depan, lalu sujud, nggak wudhu kok dia. Mungkin dia bertayamum. Jadi orang-orang ini selalu mengaku, kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada hari kebangkitan. Tapi kata Allah, kalian itu bukan orang beriman, kalian penipu. Ya. Lalu Allah mengatakan, fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah inilah penyakit yang kita dipertontonkan di negara ini. Antara satu mengaku anak Tuhan, yang satu mengaku punya Roh Kudus, tapi antara satu sama lainnya itu habis-habisan, cabik-cabikan. Andaikan bisa mereka makan daging mentah mereka masing-masing, mereka makan daging itu. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya. Mereka sakit orang-orang ini. Lalu apa yang dinyatakan oleh Allah?
ditambahkan penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan karena mereka adalah pendusta. Jadi mereka itu pendusta. Coba lihat, ketika ada yang dikatakan Rudi Yohanes, Tuhan mereka itu layaknya HP, dimatikan HP, itu bukan berarti kau matikan saya, kata dia. Nah, giliran kita cebur HP-nya ke kolam, kecemberan, apakah itu sama dengan menceburkan Rudi ke kolam, kecemberan? Katanya tidak loh, berarti HP yang kucebur ini dengan yang ada di sana itu beda. Tapi dia maksakan, oh itu satu. Nah inilah, kata Allah, mereka itu adalah pendusta. Ya, bima kanu yaksibun. Sungguhnya mereka itu adalah disebabkan karena mereka itu adalah memang pendusta. Nah, saya kira begitu Bang Handi, bahwa ketika mereka itu dikatakan akur, mereka itu tidak akur. Innal ladina kafaru yunadaina la maqtullah akbaru min maqtikum anfusakum izbad'auna ilal iman wa takfurun. Itu kata Allah kepada kita umat Islam. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh kebencianmu kepada Allah jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Karena itu, kata Allah, ketika kamu disuruh untuk beriman, lalu kamu mengingkari. Kita udah menyeru nih kepada mereka, ayo kembali kepada konsep lama. Yesus mengajarkan hidup kekal, nyembahnya kepada Allah, dudukkan dia sebagai utusan Allah. Ogah mereka. Ogah seogah-ogahnya. Itulah mereka, sombong dan munafik. Saya kira begitu Bang Handi, sementara. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Juma. Intinya adalah bagi orang-orang yang suka menista apapun itu, mereka akan ternistakan sendiri dan mereka akan saling mengungkap aib masing-masing. Ini yang terjadi. Itu intinya kira-kira di sana, teman-teman. Wis, mantap Juma. Ya, emang kalau Bang Juma nih kalau jualan ngeri. Itu bukan jualan, ini dakwah. Oh, Katanya ada di Al-Quran. Jadi itulah Bang Luga, bahwa kami sebenarnya itu bukan kami marah kalau menista, bukan marah kalau menghujat. Kami kasihan karena hujatan itu berbalik kembali gitu loh, seperti yang dialami oleh KC, seperti yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim gitu. Bahwa kalau kalian menghujat, menista dan segala macam gitu, itu berbalik. Ini buktinya kan sekarang ini, gontok-gontokan sesama begitu. Ini akibatnya. Tapi itu tidak mewakili Yesus loh. Yesus tuh orang ganteng, orang baik. Kami nggak bawa-bawa Yesus ya, kami nggak bawa-bawa. Ini personal orang-orang itu urusan mereka lah. Itu kan perseteruan keluarga besar Rudi Yohanes sebagai induk ayam beserta anak-anak ayam ya. Itu perseteruan mereka, wajar-wajar saja itu. Ini berapa kubu sih sebenarnya yang berseteru ini? Sebenarnya perseteruan itu cuma ada 2 kubu, cuma kubu satu ada cabangnya, ya kayak buka inilah, kayak buka cabang-cabang KFC kayak gitu-gitu. Ada cabang, ada anak ranting gitu ya? Iyalah. Waduh. Jadi sama melebar dong itu perseteruan itu. Tapi kira-kira kalau diadu beneran yang menang siapa ya Bang Luga? Kira-kira nih? Yang menang yang ada di kubu karismatik lah, gua lah. Enggak, antara kedua ini, Bom Bom sama Rudi Yohanes naik ring misalnya gitu. Itu dua-duanya tenggelam. Sama-sama jadi gebu gitu. Itu dua-duanya kalah udah. Yang satu nggak bisa bayar listrik, yang satu sakit-sakitan, sama itu. Arahnya ke listrik. Iya kan, artinya nggak jadi jaminan itu. Walaupun ya kalau cuma hanya sekedar punya mobil Avanza, tukang sayur banyak yang punya mobil Avanza. Iya kan? Iya. Itu nggak jadi jaminan. Tapi yang jadi jaminan itu adalah buahnya, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Orang pengikut Yesus itu bukannya tidak bisa marah-marah, bisa. Tapi dia harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Ya. Jadi kalau masalah Islam dan Kristen sebenarnya
Jadi teman-teman mohon dukungannya ya. Saya akan merilis judul buku saya yang kedua yang berjudul Singa dari Yehuda. Jadi tolong didukung teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel King of King, di-subscribe ya. Jangan melihat karena belum monetisasi. Nah, ini juga subscriber ini juga kadang-kadang pikirannya mamon. Selalu duit dan duit gitu loh. Jadi itu tidak menjadi jaminan. Pada waktu kita subscribe, kita mendukung kerajaan Tuhan. Jadi buku saya yang kedua juga nanti akan saya coba cetak lagi yang berjudul Singa dari Yehuda. Kira-kira kalau buku kamu itu kamu rekan kepada mereka ini, mereka berminat apa kagak? Jemaatnya berminat. Kalau mereka bertiga sih nggak usah beli. Oh iya. Jemaatnya mereka udah pasti menolak ya. Kalaupun membeli cuma pengen tahu aja apa sih isinya gitu. Iya. Jadi buku saya yang kedua. Pengen tahu kelemahan dulu kali. Apa? Pengen tahu kelemahan dulu seperti apa kelemahan. Bisa. Gitu. Jadi buku saya yang kedua judulnya Singa dari Yehuda akan segera saya cetak. Itu gambarnya gambar singa. Jadi bagi teman-teman juga yang belum memiliki buku saya yang pertama juga boleh menghubungi saya ya. Karena bagaimanapun nanti di Samosir di pantai ini nanti saya akan launching di sini nih. Akan saya bikin event-event seperti lomba kuis Alkitab, seperti konser musik rohani, festival rohani, lebih rohani, dan juga acara debat. Saya rencana mau bikin di sini nih, di Sumatera Utara nih. Jadi bagi teman-teman yang berdomisili Sumatera Utara, boleh datang ke Samosir, kantor kami ada di Samosir, markas kami ada di Samosir, letaknya di Pantai Sigurkur. Boleh silakan datang ke sini. Oke Bang Loga, baik. Kita dengerin dulu lagi ya, seperti apa perseteruan mereka. Lanjut, Bang Irwin. Ya, nah kemudian apa yang terjadi? Semua orang sekarang menyalahkan aku, seolah-olah gara aku ini semua terjadi. Tidak kawan, aku ini justru korban, tetapi dibalikkan justru akulah yang memulai semuanya. Orang ini kan sudah berseteru. Di satu sisi orang si bom mengaku dia menyerang Katolik. Di satu sisi orang Katolik mendengar dia membuka room dan membiarkan pencaci makian atau segala ada rinso apa segala pencucian dan segala macamnya kalian. Loh, aku kan awalnya ingin menengahi ya kawan-kawannya. Tapi ya sudah, kalau memang itu yang diinginkan saya tantang. Saya harus berdebat. Pegang kata-kataku. Sebelum mereka tidak mau berdebat tidak akan selesai masalah ini. Itu. Kalau dia takut begini. Kita masuk ke room si anak Batak atau siapa, kita dua pemakalah tentang misalnya siapa yang mencabut nyawa manusia, iblis atau Tuhan. Kemudian audiens yang bertanya, silakan kau jawab, silakan aku jawab. Kalau dia tidak mau aku bertanya kepada dia. Karena yang ditakutkan dia aku bertanya kepada dia itu pasti. Udah audiens saja yang bertanya. Dia jawab, saya jawab. Dengan prinsip masing-masing, yang satu bilang Tuhan, yang satu bilangnya iblis misalnya begitu ya. 4 permasalahan ini kita debatkan. Bahkan kalau mau ditambah dengan Daud dengan Salomo silakan. Saya tulis itu semua ya. Sekarang mengenai kematian juga silakan 6. Dan saya putuskan tidak akan berhenti kasus ini sebelum mereka mau berdebat dengan saya. Kalau dibilang di bawah ring, jangan potong kemaluan kalian. Tidak boleh saya bicara sekarang ini. Tunggu, boleh diam. Saya bicara. Diam dulu. Semua punya begini, hak berbicara. Saya diam tantang dulu. kamu. Saya tantang kamu. Oke, siapa ini? Oke, King David. Di bawah buka. ring. Ya, di bawah ring. Kenapa di bawah, di bawah ring? Ini udah mulai ini ya. Kalau di atas, King David udah mulai. Diam dulu. Kau diam dulu. Tidak usah takut. Diam dulu. Tidak usah takut. Mulai ring. Tidak usah takut. Kita di atas ring.
Rudi, King David, sebentar. tenang Kau dulu. menantang aku, kita tanpa wajah. digoreng-goreng, Hen? Lu diam. Saya tantang kalian. Kau nggak Udah, aturan bicara saya lu berdua aja. Kau masih aku bicara saya jangan lu potong. berdua kalau lu ganteng. Sudah, Kau jangan di sini sekarang. Di sini sekarang. Umur kau saja tua. Ya, astagfirullahaladzim. Udah bermain fisik di bawah ring. Jadi begini ya teman, maunya Rudi Yohanes itu, mari kita debat, gitu loh. Kualitas kita menjawab satu topik. Topik yang dia tawarkan tuh siapa yang mencabut nyawa manusia? Apakah iblis apa Tuhan? Nah di sana dilihat siapa yang mempunyai keilmuan begitu. Ya kalau melawan kami muslim apapun jawabanmu ya salah. Gitu kira-kira itu intinya di sana. Ada yang minta live, ada yang minta offline. Di bawah ring artinya itu offline gitu ya. Itu kira-kira ada komentar Banyuma seperti apa sih kok ada seperti ini gitu? Ya, Bang Handi, sama yang saya bahasakan tadi, Bang Handi. Jadi Al-Quran itu nggak pernah keliru gitu loh. Al-Quran itu sudah sangat jelas mengatakan ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan antara sesama mereka itu sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu? Tidak. Hati mereka itu terpecah, kata Allah. Ya, yang demikian itu dikarenakan karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengerti. Nggak paham. Mulut mereka berkata, tidak ada keselamatan bagi mereka yang menolak bapak, bagi mereka yang menolak anak. Tapi mereka tidak merasa kalau mereka itu menolak bapak. Arti kata menolak Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus itu menginginkan cukup satu Tuhan. Dan Yesus utusan Tuhan. Ketika satu Tuhan itu ditolak, berarti itu sama menolak Tuhannya Yesus. Ketika ajaran Yesus datang kepada Bani Israel, mengajak mereka supaya percaya kalau dirinya ini adalah utusan Tuhan, itu sama ketika dia menolak Yesus, ketika tidak menerima itu. Kan begini poinnya Bang Handi. Bani Israel itu adalah bangsa yang hidup di dalam penantian panjang. Yang mereka nanti-nantikan itu adalah pembebasan layaknya nenek moyang mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Lalu kemudian mereka dienakkan lagi pada masa Salomo, pada masa Daud. Lalu kemudian setelah itu zaman mereka dienakkan lagi dengan adanya Salomo. Mereka nantikan. Ya. Berabad-abad mereka menanti. Mereka hampir putus asa dalam kehidupannya, menunggu sang Mesias itu datang. Mesias yang mereka tunggu itu adalah seorang raja, layaknya seperti baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi yang datang yang tipenya kayak Yesus, mereka kecewa gitu loh. Yang mereka inginkan adalah pembebas layaknya Nabi Muhammad SAW yang mampu merubah dunia Quraisy, bangsa Quraisy, yang mampu kemudian membasmi kejahilian. Itu yang mereka butuhkan. Kalau mereka dari dulu, dari zaman Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian Daud alaihissalam, lalu kemudian Salomo alaihissalam, mereka diperlihatkan kenyataan-kenyataan bahwa Tuhan berkarya nyata di hadapan mereka. Mereka menginginkan dimanjakan seperti itu. Mereka menunggu orang-orang yang bisa memperlihatkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu memanjakan Bani Israel. Itu yang mereka rindukan. Sehingga Yesus mengatakan, aku datang untuk kalian. Tapi ditolak. Lu siapa lu? Yang kami butuhkan itu seperti Daud. Lu mengendarai kendaraan keledai aja pinjam dari orang. Bukan yang ngancam lu yang kutunggu. Makanya dalilnya Yesus, siapa yang menolak aku sama dengan menolak Bapa. Siapa yang menerima aku sama menerima Bapa. Layaknya ketika baginda Rasul Muhammad SAW diutus kepada bangsa jahiliyah, dan bangsa jahiliyah ini bangsa tegar tengkuk, kemudian Rasulullah ditolak di abad ke-6, ditolak oleh bangsa Arab kala itu, maka Rasulullah pun akan mengatakan, siapa yang menolak aku sama menolak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menerima aku sama menerima Allah Subhanahu wa taala. Itu persamaannya, analogika sederhananya gitu. Nah, mereka menolak Yesus. Orang-orang Yahudi menolaknya. Tapi kemudian ini dimanfaatkan oleh ahli kitab
untuk dijajakan kepada penjajah Romawi sebuah konsep agama yang memang konsep agama ini sudah turun-temurun diimani, dilakoni nenek moyang mereka, yaitu penjajah Romawi. Kekaisaran Romawi memang konsepnya gitu. Sehingga ahli kitab ketika membuat sebuah konsep ajaran Trinitas, laku keras, Pak. Sampai konsili-konsili itu dibuat di mana-mana. Gereja kemudian dirubah di mana-mana. Akhirnya muncullah konsep 100% Tuhan, 100% manusia. Dijadikanlah Kristen itu sebagai agama resmi kekaisaran. Itu loh poinnya. Sehingga hari ini kita temukan mereka pecah-pecahan. Al-Quran sudah menerangkan itu. Ba'suhum bainahum syadidun tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Al-Quran menerangkan itu 1400 tahun silam. Tapi ketika berbicara mengenai umat Islam, Allah jauh lebih mengedepankan kemudian apa yang menjadi perspektif pemahaman kita hari ini. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddu 'alal kuffar ruhama'um bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang yang melakukan penganiayaan, melakukan peperangan terhadap umat Islam. Tetapi kata Allah, mereka berkasih sayang sesama mereka. Tengoklah kita di Indonesia ini aja dulu. Di Indonesia ini aja dulu. Ada berapa provinsi di Indonesia? Ada berapa kristolog yang muncul di Indonesia? Mereka dari pulau ke pulau, dari provinsi ke provinsi, tampil ke depan, membawa panji Islam. Ada mereka berseteru tentang agama, tentang keyakinan. Ada gitu Suma bertengkar dengan orang Muslim yang lain. Kepada Ahi Sugi, kepada Bang Handi, kepada teman-teman yang ada gitu Bang Suma ribut. Nggak ada. Kenapa Al-Quran 1400 tahun yang silam sudah menerangkan itu? Sudah menerangkan itu. Ruhama'u bainahum. Mereka umat Islam itu berkasih sayang satu sama lain. Sementara yang diterangkan oleh Al-Quran tentang teman-teman Kristen, ba'suhum bainahum syadida, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Hati mereka itu bertentangan, terpecah belah satu sama lain. Dan itu yang kita lihat. Pendeta kelas atas ribut dengan sesamanya pendeta kelas atas. Pendeta junior ribut sesamanya pendeta junior. Para debaters ribut dengan sesamanya debaters. Kemana rahmat itu? Kemana kasih sayang itu? Hanya ada di dalam Islam sebagai dinul yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar. Itu fakta di lapangan yang kita lihat. Dari buahnya engkau mau lihat dia, kata Yesus. Lihat buahnya. Kami ajaran kasih, kami ajaran kasih. Kalau ajaran kasih itu benar dan dunia dikuasai oleh Kristen, maka tidak perlu ada penjara. Tidak perlu ada hukum-hukum dibuat oleh negara-negara. Orang Kristen tidak perlu sibuk membuat senjata kimia. Tidak perlu ada pabrik senjata. Kalau ajaran kasih itu benar adanya. Tapi tidak begitu yang Allah mau. Al-Quran menerangkan, Bible menerangkan, aku akan membuat permusuhan antara engkau dan dia, keturunanmu dan keturunannya. Oleh karena itulah kemudian harus ada koridor kasih. Apa itu? Islam rahmatan lil alamin. Sebagai kunci terakhir dari kehidupan anak keturunan Adam. Tidak ada yang lain. Itu poinnya Bang Handi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Juma. Jadi berbanggalah menjadi seorang muslim ya. Kami tidak pernah berdebat tentang siapa sembahan itu. Itu intinya ya. Di sana mereka itu masih berdebat sebenarnya Tuhan mereka ini siapa. Masing-masing mengklaim Tuhan dialah yang paling benar. Masing-masing mengklaim Yesus itu seperti apa. Seperti yang diterangkan tadi Bang Juma, ini memang fakta bahwa Yesus memang itu ditolak. Karena bukan itu yang ditunggu-tunggu. Pertama kita lihat sejarah Yesus waktu ada di bumi, yang menolak adalah Saulus itu. Menolaknya secara agresif dan brutal. Ini fakta. Paulus menganiaya, Paulus membunuh. Tidak setuju dengan ajaran Yesus itu. Yesua Mesia datang ditolak oleh Yudaisme, ditolak oleh Kayafas, apalagi mau diberantas oleh tentara Romawi. Paulus juga datang ikut bekerja sama dengan mereka. Anehnya di ujung-ujungnya Paulus dikatakan rasul. Siapa yang mempunyai
kira-kira andil besar terjadinya adanya Kristen ini. Di Antioquia kemudian berpindah ke Kaisar Roma, siapa yang dijadikan tokoh? Dibuatlah semacam diskusi dengan pembukaan yang mirip sekali himne Platonis Yunani itu. Hanya ada satu kalimat yang dibuang, firman berasal dari Allah, dibuang kata berasalnya, firman itu adalah Allah. Di sana intinya, supaya ini laku, bukunya laku, ajarannya laku, tujuannya untuk mengakomodir semua pengusaha-pengusaha, penguasa-penguasa yang bisa disetir oleh Roma agar berkembang bisnis-bisnis itu dan mudah dikendalikan dengan dasar adanya perpuluhan dan adanya sumbangsi dan donasi. Itu berkembanglah agama ini dengan misi adalah tokoh Yesus yang harus dijadikan tokoh sentral yang disalahgunakan. Siapa Yesus waktu hidup di muka bumi ini? Yesus sendiri berkata, teman-teman, aku diutus kepada domba yang hilang di Israel. Ditambahkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya akan dibaptis, tidak percaya akan dihukum. Ini bukti apa? Menyebarkan Injil, menyebarkan Bible itu harus demikian adanya. Harus percaya, kalau tidak lu dihukum. Ini gertakan. Ini semacam intimidasi dalam mengajarkan ini. Mestinya ini harus dipelajari oleh mereka. Jangan dengan demikian lo bilang ajaran kasihilah musuhmu, baca Biblemu dengan baik. Siapa yang membuat ini? Saya yakin Yesus tidak pernah mengatakan pergilah ke seluruh dunia. Ini tulisan-tulisan yang Yesus tidak tahu, karena Yesus sudah tidak ada kemudian tulisan ini nongol. Siapa yang mempunyai tokoh sentral? Siapa yang mempunyai kewenangan penuh? Tentara inilah yang dibuat cerita. Mencelakakan anak manusia yang namanya Yesus, Yesua Amasia. Dibuat cerita kisah. Bagaimana Yesus diolok-olok. Bagaimana Yesus diludahi. Bagaimana Yesus pecah pembuluh darah. Bagaimana Yesus diikat. Bagaimana Yesus digantung. Bagaimana Yesus terkutuk. Di Galatia 3:13. Dibuatlah cerita ini. Dibuatlah kisah ini. Dan mereka percaya sampai detik ini. Tapi sayangnya adalah dasar dari ini semua, dasarnya rapuh. Makanya terbuktilah tadi apa yang diterangkan oleh Bang Joma. Siapapun berdasarkan ini akan mendapatkan perbedaan pendapat yang sangat tajam. Dan mereka sendiri akan cakar-cakaran karena landasannya rapuh. Kira-kira begitu, ada yang mau menambahkan Dokter Husema? Dokter atau siapa? Silakan dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Islam itu jelas saudaraku, innamal muslimuna ikhwatun fa aslihu baina hawaikum. Sesungguhnya muslim itu bersaudara. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kalian, maka damaikanlah dia. Jadi kita punya dasar berpijak dalam bersikap dalam terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kalian, maka damaikan. Maka jelas dalam Islam itu, toh kita ini adalah saudara seakidah, maka tidak boleh ada pertentangan dalam hal ini. Kalaupun ada, maka harus ada orang tua kita, atau tetua kita, atau imam-imam kita, atau kalau dalam istilah ulil amri kita, untuk menjadikan kita satu. Nah, inilah indahnya Islam. Bahwa Islam itu kalau ada sesuatu ya ada penengah. Kenapa? Kita satu dalam akidah. Nah, kalau satu dalam akidah tinggal diluruskan sedikit. Tidak terjadi perdebatan yang begitu besar. Kalaupun ada perbedaan bukan masalah akidah saudaraku. Inilah hebatnya Islam. Islam punya satu fondasi yang cukup kuat dalam hal keimanan. Sehingga persoalan-persoalan keimanan, insya Allah kita seluruh dunia ini adalah satu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat inilah yang mempersatukan kita. Dengan kalimat la ilaha illallah ikrar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah mempersatukan kita seluruh umat dalam seluruh dunia. Sehingga apa? Tidak ada perpecahan-perpecahan di dalam Islam. Kalaupun ada itu karena politis. Kalau politis itu di luar ranah akidah. Inilah Islam.
Jadi kalau misalnya terjadi perbedaan-perbedaan dalam menyikapi akidah, disitulah letak perpecahan-perpecahan yang akan terjadi. Kalau akidah, pondasi akidah yang rapuh, maka kita bisa lihat, kita bisa buktikan sendiri di mana-mana bahwa setiap orang berhak bebas menafsirkan sesuka hatinya apa kitab sucinya. Sementara kita punya pondasi dalam menafsir, harus mengetahui hukum-hukum, ada dalil-dalil. Maka agama-agama lain kalau mau menafsir Al-Quran jangan menafsirkan sebabnya, karena kita punya aturan-aturan tersendiri dalam menafsir Al-Quran. Serahkan kepada ahlinya. Nah, pada saat kondisi setiap orang berbebas menafsir sesuka hatinya, artinya apa yang terjadi kalau begitu? Penafsiran si A lain, B lain, C lain, terjadilah perbedaan-perbedaan yang berujung kepada gontok-gontokan. Alhamdulillah, Islam sebagai rahmatan lil alamin, seluruh umat Islam sedunia satu barisan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah indahnya Islam, Bu Handi. Jadi saya cuma mengangkat itu aja, bahwa kita sesama muslim adalah bersaudara. Terima kasih Bu Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut videonya lagi ya. Silakan Bang Erwin. Operator. Operator. Bang Erwin. Ya, dengar sekali baru kita tutup. Bang Erwin. Kalau enggak apa-apa, silakan ditutup. Gini, saya ambil pendapat Rudi Yohanes. Yang jelas di sana itu cakar-cakaran gitu ya, itu kata kasarnya. Yang jelas di sana itu saling ingin yang terbaik di mata pendukungnya masing-masing. Rudi Yohanes ingin mencari nama supaya dia tidak kehilangan pendukung. Bom juga demikian, yang lain juga demikian. Yang problem di sini ada Batak kejepit di tengah-tengah gitu ya. Nah, justru itu kemarin kita lihat seperti apa kejadiannya sama anak Batak. Sekarang kita bahas aja topik yang kira-kira nih yang diajukan oleh Rudi Yohanes. Topiknya benar sangat bagus. Topik yang membuat mereka teredukasi agar tidak menyembah Tuhan yang salah. Ya, tidak memberikan penilaian kepada Yesus yang keliru. Topik ini bisa mengembalikan siapa Yesus Amasia yang sebenarnya. Kalau dalam hal ini dikaji dengan keilmuan, dengan data berdasarkan Bible dan berdasarkan akal yang sehat, tidak berdasarkan doktrin imani saja. Topik yang diajukan oleh Rudi Yohanes adalah siapakah sebenarnya yang mencabut nyawa manusia? Artinya di sini siapa yang menentukan ajal manusia itu? Nah, sudah beberapa jawaban yang bersiliweran di sana. Ada yang mengatakan Tuhan yang mencabut. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, Tuhan siapa yang mencabut? Siapa nama Tuhan itu? Nah, ini membuat mereka keblinger, blunder menjawabnya. Karena mereka dalam proses prinsip Trinitas ada 3 nama di sana. Siapa yang mencabut nyawa itu? Itu satu. Yang paling berseliweran juga adalah yang mencabut nyawa manusia adalah iblis disponsori oleh Manubulu. Ya. Jadi yang berpendapat iblis yang mencabut nyawa manusia, termasuk yang mencabut nyawa Yesus adalah iblis menurut Manubulu dan kawan-kawan. Ini sudah banyak juga diadopsi oleh orang-orang yang percaya. Nah, menurut Rudi Yohanes dan kawan-kawan yang mencabut adalah Tuhan. Tapi setelah saya kejar siapa nama Tuhan yang mencabut nyawa manusia itu, mereka nggak bisa menjawab. Karena ada 3 nama yang dimaksud. Rudi berkata, kita ada Tuhan, ada kesatuan Tuhan. Kalau mereka nekat dan tetap konsisten bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta, artinya Yesuslah yang mencabut nyawa manusia, termasuk yang mencabut nyawa ibu kandungnya. Nah, ini topik ini bagaikan si malakama, maju kena mundur kena. Silakan Mbak Nyuma, kira-kira topik ini menarik apa tidak? Akan saya carikan domba yang nekat membahas topik ini, Mbak Nyuma. Silakan. Oke Bang Handi, makasih banyak Bang Handi. Saya sih menarik untuk lebih jauh menyimak dari dialog mereka, perdebatan mereka ya. Karena saya juga baru tahu kalau ternyata sudah sesengit itu perdebatan satu sama lain. Padahal sama-sama mengaku sebagai
anak Tuhan, dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, kenapa muncul kemudian pertentangan ini tentang siapa yang membunuh dan siapa yang menghidupkan atau yang mematikan gitu ya. Kalau si Manubulu itu kan memang ilmu Bible-nya masih minim. Saya katakan beliau itu bukan seorang kristolog. Dia hanya pencari rupe kalau Manubulu itu. Sementara orang yang memahami tentang konsep akidah yang diamalkan oleh orang-orang Yahudi itu jelas tertuang di dalam kitab mereka. Bahwa yang membunuh, yang mematikan dan menghidupkan itu hanya yang mereka sebut dengan Hasem, bukan yang lain. Itu tertera di dalam Ulangan 32 Bang Andi, nomor 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan selain akulah yang mematikan. Siapa aku di sini? Bukan iblis, tapi dialah yang mereka sebut dengan Hasem. Jadi yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Tuhannya Bani Israel, yang mereka sebut dengan Hashem, yang umat Islam sebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran juga mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang maha hidup, berarti dari unsur kemaha hidupannya inilah kemudian membias kepada makhluk yang tadinya tidak ada menjadi hidup. Ini yang perlu dipahami. Nah, kenapa mereka bingung antara siapa yang mematikan dan apakah Tuhan atau iblis? Itu dikarenakan karena kitab mereka sendiri. Matius 10 nomor 28 Bang Handi diterangkan begini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh. Jadi ada yang membunuh tubuh di sini. Jangan kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Berarti ada yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah, lalu dalilnya dikatakan, takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Nah, dari data ini Bang, Matius 10 nomor 28, memang ada yang bisa membunuh. Selain daripada dia yang diterangkan di dalam Ulangan 32 nomor 39 tadi. Tapi yang membunuh ini tidak mampu membunuh jiwa. Ya. Nah, kata Yesus, takutlah kepada dia yang mampu membunuh dua-duanya. Yaitu yang mampu membunuh dan berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, ini larinya kepada dua pembunuh. Pembunuh yang satu ya hanya bisa membunuh jasmani, pembunuh yang kedua bisa membunuh jasmani dan rohani. Ini pertentangannya muncul di situ. Lalu kemudian yang satu diperkuat dengan argumen yang muncul di Lukas 12 nomor 5. Aku akan menunjukkan, kata Yesus, kepada siapa kamu harus takut. Nah, itu Yesus yang mengatakan. Aku akan menunjukkan kepada kalian, kepada siapa kalian harus takut. Takutilah dia yang membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Nah, dia di sini yang mampu membunuh ini bukan iblis. Iblis nggak perlu ditakuti, kata Yesus. Yang perlu ditakuti itu adalah Tuhan, Allah. Jadi menurut Lukas 12:5, Yesus menerangkan yang membunuh itu adalah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang diterangkan di dalam Ulangan 32 nomor 39. Menurut Matius, di situ ada dua pembunuh. Pembunuh jasmani, tapi tidak mampu membunuh rohani. Yang satunya pembunuh dua-duanya. Ini yang membuat mereka bingung. Kebingungan-kebingungan inilah yang kemudian menorehkan perselisihan di atas ring. Kalau di umat Islam mana ada? Siapa yang membunuh? Iblis. Siapa yang menghidupkan? Allah. Gak ada yang kayak gitu. Makanya teman-teman, ini juga sebagai edukasi ya, landasan pijakan kita ketika kita berdebat atau berdialog dengan teman-teman Kristen. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pembunuh. Maka dia yang menorehkan nubuatan. Dia menggenapi nubuatan Ulangan 18 nomor 19, nomor 20 katanya. Apa sebabnya? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu memulai karirnya dengan melakukan pembunuhan. Dialah yang membunuh manusia, katanya. Padahal yang dimaksud membunuh di sini adalah membunuh rohani.
membunuh rohani, membunuh jasmani. Artinya, ilmu yang kita petik hari ini di dalam Matius 10 nomor 28 dan juga Lukas 12 nomor 5 adalah ternyata pembunuh itu ada dua. Kondisi manusia dalam keadaan dibunuh itu ada dua. Jasadnya dibunuh, rohaninya dibunuh. Nah, yang terjadi terhadap terhadap Paulus itu membunuh dua-duanya. Membunuh jasmani dia lakoni menurut pengakuannya dia di dalam Kisah Para Rasul. Ya, aku telah membunuh dan menganiaya murid-murid Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Itu sudah diakui, membunuh jasmani. Nah, pada poin pembunuhan rohani jelas. Saking matinya rohaninya orang-orang ini, mereka tidak bisa membedakan Tuhan yang benar itu yang mana. Tuhan itu satu atau dua, Tuhan itu dua atau tiga. Yang mana ajaran Yesus, yang mana ajaran gereja. Mereka nggak bisa bedakan. Mana ajaran Injil dari Yesus, mana ajaran kitab-kitab kanonik, mereka nggak bisa bedakan. Kenapa? Hatinya mati, dibunuh rohaninya. Coba kita buktikan, Kami ini ada anak-anak Tuhan. Kalau ditanya, kenapa kamu menganut ajaran agamamu sekarang? Karena kami percaya kepada Yesus. Coba lihat. Karena kami percaya kepada Yesus. Betulkah? Coba kita lihat. Apa yang diterangkan Yesus dalam Yohanes 14 nomor 12. Jikalau engkau percaya ya kepada aku, kata, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah sekarang coba kita lihat teman-teman kita ini. Apakah mereka melakukan apa yang Yesus lakukan? Tidak. Yesus sunat, mereka melakukan? Enggak. Artinya hati mereka itu buta. Mereka nggak bisa melihat. Hatinya dibunuh, rohaninya dibunuh, dikerangkeng dengan doktrin. Kedua, Yesus mengatakan di dalam Matius 19 nomor 17, jika engkau ingin memperoleh hidup, maka engkau akan mengikuti perintah-perintah Allah. Matius 19 nomor 17. Jelas itu, jelas tulisannya, belum direvisi. Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka engkau harus mengikuti segala perintah-perintahnya. Nah sekarang, mereka mengaku sebagai orang yang mendapatkan hidup kekal. Apa mereka melakukan perintah Allah? Tidak. Nah, itu yang kedua, terakhir dari saya. Matius 5, Yesus mengajarkan nih, apa yang dikatakan? Jika engkau ingin memperoleh hidup, memperoleh tempat tertinggi di dalam kerajaan Tuhan, kata Yesus. Jangan pernah kau hilangkan meskipun setitik yang paling terkecil dalam hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Itu jelas dikatakan itu. Nanti dipleset. Sebelum saya disalib. Nah itu nggak ada. Yang ada sebelum langit dan bumi lenyap. Katanya sudah digenapi di dalam penyaliban. Itu akal-akalan mereka. Kenapa? Hati mereka mati. Rohani mereka itu mati. Kalbu mereka itu mati. Ini yang diterangkan oleh Yesus. Mampu mematikan jasmani dan rohani. Jadi kematian itu nyata bagi mereka. Coba tanya. Kasih berdiri 1000 orang di atas panggung, tanya kepada mereka. Bapak itu apakah Yesus? Bukan. Yesus itu apakah Roh Kudus? Bukan. Roh Kudus itu Bapak? Bukan. Roh Kudus itu Yesus? Bukan. Bapak itu Roh Kudus? Bukan. Lalu apa? 3 di dalam 1. Maksudnya kayak mana? Maksudnya ya satu itu, satunya ada firman, satunya ada roh, satunya kayak begitu rupanya. Nah sekarang kalau diminta mereka analogikan 1000 orang ini, coba kamu analogikan hendak kepada siapa kau persamakan 3 dalam 1 ini, maka dia akan mengarahkan kita kepada siapa? Manusia terdiri dari jiwa, roh, dan juga apa? Jasad. Oke, coba kita coba uji. Di mana di antara sisi ketiga dari unsur manusia yang Anda maksud yang bisa memisahkan diri menjadi pribadi baru? Roh, jasmani, dan juga jiwa. Bisakah jasmani ini berpisah dari roh, berpisah dari jiwa? Nggak bisa. Bisakah kemudian jiwa manusia ini keluar dari dirinya menjadi pribadi baru? Nggak bisa. Bisakah jasad ini berubah meninggalkan jasmani, meninggalkan rohani dan juga jiwa menjadi pribadi baru, meninggalkan dua-duanya dalam keadaan hidup? Nggak bisa. Ketika jasad berubah menjadi jasad lain, maka dia dikatakan terpotong atau termutilasi. Ketika rohani meninggalkan jasmani disebut mati. Ketika rohani
Ketika jiwa meninggalkan roh dan jasad disebut orang tak berakal, orang gila. Jadi nggak bisa itu dijadikan analogi 3 dalam 1, 1 dalam 3 layaknya manusia memiliki 3 unsur, nggak bisa. Hancur lebur. Kenapa mereka tidak sampai pada poin itu? Padahal mereka ngaku, mereka yang menemukan listrik, mereka yang menemukan sinyal, mereka yang menemukan komputer, mereka yang menemukan pesawat, mereka yang menemukan kondom, mereka yang menemukan ini itu. Tapi pada poin ketuhanan, ruhani, kalbu, hati mereka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati. Hati mereka mati. Dibunuh. Oleh siapa? Oleh Bapa. Yang Yesus terangkan di dalam Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu itu ketika dia berkata dengan dusta sebab tidak ada kebenaran di dalam dirinya dan dia adalah bapa segala dusta. Saya kira begitu Bang Handi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai edukasi terkhusus kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman netizen di luar sana yang sangat luar biasa. Kiranya demikian para guru yang ada di sini, terima kasih. Salam hormat selalu. Salam tauhid. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banggalah menjadi Muslim. Kami tidak akan pernah berdebat tentang konsep ketuhanan. Ya, tidak ada yang demikian gitu ya. Kenapa ya? Agama ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Landasannya jelas di sana. Nah, mereka ini seperti apa? Landasannya rapuh, coy. Kalau landasan rapuh, bagaimana memperkuat kerapuhan ini? Hanya ada beberapa alternatif yang diambil. 1, ya, menafsirkan sebebas-bebasnya. 2 adalah berdasarkan kesombongan dan hawa nafsu. Inilah yang dilakukan oleh Rudi Yohanes, berdasarkan kesombongan, mengakui dirinya paling pintar debat. Begitu juga si Bom berdasarkan hawa nafsunya. Kenapa? Sumber yang sama menafsirkan yang berbeda. Saya ini orang nih, kalau dia ada di depan saya tanya siapa nama Tuhanmu, pasti mereka berdua habis-habisan. Coba aja tanya teman-teman semua. Ketemu orang ini, kasih aja pertanyaan standar sama si Rudi. Kelenger dia menjawab. Sama si Bom, anak Batak, siapapun. Kalau dia sepanjang dia debator Kristen, lu tanya Tuhan lu berapa dan namanya siapa? Pasti membutuhkan pemikiran yang panjang. Ujung-ujungnya adalah kesatuan Tuhan. Ujung-ujungnya esa itu adalah kesatuan. Ujung-ujungnya adalah memperkosa bahasa Indonesia. Kenapa esa itu tunggal, bukan kesatuan? Ya inilah kenapa. Karena berusaha seorang manusia Yesus ini disederajatkan dengan Sang Pencipta dengan adanya konsili itu. Siapa yang bertanggung jawab atas konsili ini? Ya Kaisar Romawi, dia yang paling berkuasa. Yang tidak setuju get out, jangan ikut konsili. Yang setuju silakan masuk, hidup lu akan nyaman. Kan gitu kira-kira. Nah, setelah selesai ini semua, terbentuklah beberapa pemberontakan. Ada Katolik, ada Protestan. Protestan terbagi lagi sampai ke Lugat Tambunan ada karismatik, sampai ke NYM ada Reform. Reform itu reformasi, pembaharuan. Tapi sumbernya juga masih di Bible. Tergantung bagaimana teknik dan cara untuk menafsirkan, untuk mengeses satu problem, satu data kan gitu. Nah inilah betul kata Banyuma yang diterangkan ya, bahwa mereka itu tidak akan berhenti bercakar-cakar ria karena landasannya rapuh. Sepintar-pintar manusia membuat satu data tidak akan bisa berlaku secara temporer, secara abadi, hanya bersifat sementara saja. Hanya beberapa zaman saja dia bisa abadi, dia bisa jaya, tapi akan tenggelam oleh generasi selanjutnya. Karena manusia ini lebih berpikir. Kita lihat saja gereja-gereja di luar negeri sana, isinya tinggal yang tua-tua saja. Anak-anak muda yang berpikiran maju. Anak-anak muda yang sudah banyak membaca. Karena waktu di zaman itu nggak boleh menyentuh Bible. Bible harus disimpan di laci, jauhkan dari jangkauan anak-anak kecil. Sekarang udah bebas orang membaca, udah keterbukaan. Akhirnya apa? Isi gereja di sana apa? Isinya tua-tua, anak muda. Cenderung lebih baik berdiam diri, lebih baik party. Atau kalau enggak sedikit tidak mau menghindari party, ya mereka ateis. Itu kenyataannya. Alhamdulillah gereja banyak dibeli oleh saudara kami yang muslim. Di Amerika, dimanapun berada ya. Nah apalagi di Indonesia. Indonesia kita lihat saja bagaimana mereka gontok-gontokan. Bagaimana mereka tidak akan merasakan malu, tidak merasakan
ini menghancurkan kekristenan sendiri. Mereka berdebat sesama. Bagaimana almarhum ya mengapul segala, berdebat sengit dengan siapapun di sana. Bagaimana Luga mengatakan mereka masuk neraka semua. Bagaimana yang lain dan yang lain gitu. Ini apa sebenarnya? Yang alasannya adalah ya karena landasan mereka itu tulisan-tulisan Lukas yang berdasarkan penelitian, tulisan-tulisan Paulus yang berdasarkan dari Paulus sendiri yang dikatakan dikawal oleh Roh Kudus. Inilah menjadi landasan mereka. Bercampur baur antara hak dan yang batil. Dan kami juga Muslim tidak boleh mengatakan ya di Bible itu palsu. Enggak, di sana masih ada sisa kebenaran. Kita juga harus jujur, di sana masih ada sisa kebenaran. Karena apa? Sepintar-pintarnya manusia mau menghapus kebenaran itu tidak pernah akan hilang karena selalu nongol di permukaan. Itu dari saya, makasih. Ada yang lain sebelum ditutup? Cukup kira-kira ya? Ya silakan. Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Indahnya Islam. Wa iza ja'a ajaluhum la takhiruna sa'atun wa la taqdimun. Apabila ajal itu sudah sampai, tidak akan dimajukan satu detik dan tidak akan dimundurkan satu detik. Apa kegerangan yang mencabut itu? Wa huwallazi yuhyi wa yumitu wa lahul khilaful laili wan nahar afala taqilun. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Jadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 80 jelas yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ajal itu sudah sampai, wa iza ja'a ajaluhum la takhiruna sa'atan wa la taqdim, tidak akan dimundurkan dan tidak akan dimajukan satu detik. Jadi itulah konsep Islam yang sangat indah, bahwa jelas yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas jawabannya, singkat, jelas, padat. Terima kasih Bu Andi. Ya, Dok, sekalian ditutup, Dok. Ya Banyumaya kita tutup ya Banyuma. Iya Bang Andi, silakan Bang. Ya, baik. Dokter Usema silakan ditutup sekalian, Dok. Oke. Terima kasih banyak saudara-saudaraku semuanya yang mengikuti video reaksi para saudara-saudara kita di seberang, bahwa kita harus berbangga memiliki suatu tuntunan di mana Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apabila Anda ikuti keduanya, tidak pernah akan tersesat. Jadi saudara-saudaraku, ini menjadi pelajaran berharga buat kita, bahwa marilah kita memegang teguh apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Pegang teguhlah Al-Quran dan hadis, insya Allah sampai dunia kiamat tidak akan tersesat. Demikian juga kita sudah bisa melihat bagaimana umat-umat lain yang tidak yang rapuh dalam konsep akidahnya, sehingga terjadi gontok-gontokan. Itu menjadi pelajaran buat kita. Kata orang tua begini, yang baik adalah jadikan pelajaran supaya bisa kita ikuti. Kalau sesuatu yang menurut kita tidak baik, jadikan pelajaran supaya kita tidak ikuti. Dan sebelum ditutup, saya seluruh saudara-saudara kita yang memberikan tanggapan, kalau ada hal-hal yang kurang berkenaan, berkenan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud untuk melecehkan, hanya untuk mereaksi, untuk lebih mempertebal akidah saudara-saudara kami yang seiman seakidah. Mudah-mudahan dari reaksi ini kita mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat apa yang dikirimkan berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya kira pertemuan kita pada hari ini, siang hari ini kita tutup. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya sehat walafiat.
Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya teman-teman sesudah ini. Aku juga izin privat nih, matiin komputer, izin privat, persiapan berangkat nanti malam.